Bahagiakan orang tua kalian yang sekarang ini sedang berjuang untuk kalian. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh, nak. Harapan terbesar orang tua itu kalian sukses. Itu bagus sekali. Bagus sekali ketika orang tua kita berada di surga, sudah di hari, tidak ada hari penyesalannya. Enak sekali, nak. Sudah di sini hari terlaksana ancaman. Kita semua dengan orang tua itu kita berada di surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anandaku semua, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya, Ibu Sumiani, dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi tentang mengenal hari akhir. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenal nama-nama hari akhir, kemudian mengenal tanda-tanda hari akhir, dan hikmah mengimani hari akhir. Tetapi sebelum belajar sebagai muslim yang baik, tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu. Ananda semua jangan lupa untuk berdoa ya. Mengenal nama-nama hari akhir. Yang pertama, Yaumul Qiyamah, yaitu hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Qari'ah, hari kiamat merupakan hari paling akhir dari kehidupan alam semesta. Semua makhluk hidup akan mati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan kehidupan yang baru, yaitu alam akhirat. Yang kedua, Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Kiamat disebut dengan Yaumul Zalzalah karena ketika kiamat terjadi, bumi mengalami goncangan yang sangat dahsyat. Gunung-gunung hancur dan berterbangan, dan manusia mengalami kebingungan seperti anai-anai yang berhamburan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Quran surah Az-Zalzalah. Yang ketiga, Yaumul Ba'ts, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Setelah semua makhluk di seluruh alam semesta meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kembali. Maka bangkitlah semua yang meninggal, termasuk mereka yang telah sekian lama meninggal dunia, yang sejak pertama kali dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Semua manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai umat terakhir akan berkumpul di tempat tersebut dengan keadaan yang berbeda-beda. Kondisi manusia disesuaikan dengan amal perbuatannya di dunia. Jika amalnya baik, maka akan baik bentuknya. Tetapi sebaliknya, jika amalnya buruk, maka akan buruk pula keadaannya. Mereka disibukkan dengan keadaan masing-masing sehingga mereka tidak saling mengenal. Dan di saat itulah pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberlakukan. Yang kelima, Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia.
Pada Yaumul Hisab, setiap manusia akan menerima buku catatan tentang amal baik dan amal buruk yang pernah dilakukan selama di dunia. Setelah itu, masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang pernah dilakukan. Manusia tidak bisa berbohong. Ya, karena pada saat itu mulut terkunci, seluruh anggota badan menjadi saksi atas apa yang pernah dilakukan. Bahkan para nabi dan saksi yang lainnya didatangkan. Silakan dilihat pada Quran Surah Yasin ayat 65. Yang keenam, Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan amal. Allah Subhanahu wa taala akan menimbang seluruh amal baik dan amal buruk manusia. Jika kebaikannya lebih berat daripada amal buruknya, maka ia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Tetapi sebaliknya, jika timbangan amal buruknya lebih berat, maka akan mendapatkan kesengsaraan. Yang ketujuh, Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Pada hari itu, segala amal perbuatan baik dan yang buruk yang dilakukan manusia ketika di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun seberat zarrah atau benda paling kecil, sekecil-kecilnya. Maka berbahagialah mereka yang senantiasa melakukan kebaikan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, Yaumul Wa'id, yaitu hari terlaksananya ancaman. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Segala peringatan dan ancaman yang telah disebutkan dalam Al-Quran pada hari itu semuanya akan terbukti. Selanjutnya, Yaumul Hasr, yaitu hari penyesalan. Penyesalan akan selalu datang di akhir. Disebut hari penyesalan karena semua manusia mengalami penyesalan yang sangat hebat. Baik yang beramal baik, apalagi yang beramal buruk. Tetapi penyesalan hari itu sudah tidak ada gunanya lagi. Maka selagi masih ada kesempatan, ayo perbanyaklah berbuat amal soleh sebagai bekal di akhirat nanti. Selanjutnya mengenal tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil atau kiamat sugro dan tanda-tanda besar atau kiamat kubro. Kiamat sugro ditandai dengan rendahnya moralitas manusia. Yang pertama, benda mati dapat bersuara seperti robot, televisi, dan handphone. Yang kedua, ilmu agama dicabut, ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya. Yang ketiga, laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip laki-laki. Yang keempat, semakin banyaknya maksiat. Yang kelima, orang kaya diagung-agungkan. Yang keenam, gibah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. Yang ketujuh, jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Dan yang kedelapan, waktu berjalan terasa sangat cepat.
Tanda-tanda akhir yang kedua ialah kiamat kubro atau kiamat yang sebenarnya. Ditandai dengan terjadinya perkara yang luar biasa. Yang pertama, menjelang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslim mengalami kematian sementara orang-orang kafir masih hidup. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dia akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Salah satu ciri khas Dajjal adalah sebelah matanya buta dan keningnya terdapat tulisan kafir. Yang ketiga, turunnya Imam Al-Mahdi di bumi untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihi salam ke permukaan bumi. Nabi Isa alaihi salam akan menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau akan mematahkan segala salib, menegakkan syariat Islam, dan beliau juga yang akan mengalahkan Dajjal. Selanjutnya, keluarnya Yakjuz dan Makjuz yang akan membuat kerusakan di permukaan bumi, yaitu apabila mereka berhasil menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Zulkarnain bersama dengan pasukan-pasukannya pada zaman dahulu. Selanjutnya, munculnya Dabbah, yaitu sejenis binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Kemudian, matahari terbit dari arah barat dan terbenam di arah timur. Pada hari itu, tertutuplah pintu taubat. Kemudian, terjadi gerhana matahari di timur, di barat, dan di seluruh jazirah Arab, bersamaan dengan munculnya api besar dari Yaman, sehingga para penduduk secara besar-besaran meninggalkan negerinya menuju ke arah Syam dan mereka mati di sana
sebelum terompet kiamat ditiup. Selanjutnya, hikmah mengimani hari akhir. Yang pertama, semakin memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, kita semakin terdorong untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, setiap kita terdorong untuk selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita bisa memanfaatkan hidup kita di dunia untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela. Dan yang kelima ialah selalu mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia saja, tetapi kehidupan akhirat.
Alhamdulillah. Setelah mempelajari rukun iman yang kelima, tentunya keyakinan kalian akan terjadinya hari akhir semakin mantap. Selanjutnya, apa tekad kalian untuk mewujudkan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari? Nah, silakan Ananda mengisi tabel tekadku setelah mengimani akan terjadinya hari akhir. Setelah Ananda mengisi, silakan diserahkan kepada Ibu Guru ya. Selamat menyelesaikan tugas anak-anakku. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.